Shalom seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan saat ini atas segala kemurahan dan kebaikannya. Maka itulah sebabnya mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 105, penebus yang terindah. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Penebus yang terindah, ku mau tinggal rapat padamu. Penebus yang terindah, ku mau tinggal rapat padamu. Sucikan, peliharakan oleh darah Yesus yang kuasa. Tiap jam dan detik, sucikanlah hatiku, tarik aku padamu, makin hari makin dekatlah. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa. Kasih dan rahmat-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami ini. Dan terlebih kami bersyukur dalam keseharian kami, dalam berbagai aktivitas Tuhan telah menolong dan mengarahkan kami. Dan saat ini kami sedang mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Tuntunlah kami saat ini ya Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 6. Yesaya pasal 55 ayat 6, firman Tuhan berbunyi demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan, dan melalui bacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu hidup yang dekat dengan Tuhan. Nah saudara-saudara, sarana yang selalu disediakan Allah bagi kita untuk bisa berjumpa dengannya adalah memuji Tuhan, membaca firman-Nya, serta berdoa atau menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Sebab jika kita bertekun di dalam semuanya ini, maka disitulah tercipta hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka kita memiliki hubungan yang dekat atau hubungan yang karib dengan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan kedekatan kita kepada Tuhanlah yang melayakkan kita untuk menikmati segala kasih-Nya, menikmati pertolongannya dan berkat-berkat-Nya di dalam hidup kita ini. Nah, jika demikian, apakah yang harus kita lakukan supaya kita hidup dekat dengan Tuhan di dalam diri kita? Firman Tuhan saat ini mengajari kita bahwa ada hal yang perlu kita buat supaya hidup kita ini bisa dekat kepada Tuhan. Yang pertama, mempergunakan waktu dengan maksimal. Saudara-saudara, firman Tuhan sangat jelas berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah saudara-saudara, ungkapan ini menasihati kita supaya kita menggunakan waktu dengan maksimal, atau menggunakan waktu secara tepat di dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena ada waktunya nanti. Dikatakan bahwa di mana Tuhan tidak bisa ditemui, ada saatnya nanti di mana kita tidak bisa lagi dekat kepada Tuhan di dalam diri kita ini. Nah, karena itu, pergunakanlah waktu yang ada.
Pergunakanlah waktu secara tepat di dalam diri kita ini, supaya tidak ada yang terbuang percuma. Sebab menggunakan waktu secara tepat di hadapan Tuhan, maka melahirkan hubungan yang dekat, hubungan yang karib, atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya kira kita sudah tahu semua bahwa ketika sudah ada hubungan yang karib dengan Tuhan, ketika sudah ada hubungan yang dekat dengan Tuhan di dalam diri kita, maka disitulah kita menikmati segala pertolongannya di dalam kehidupan kita ini. Sama seperti kita menghadapi pandemi sekarang ini, bagaimana caranya supaya Tuhan selalu menolong kita, bagaimana caranya supaya kita selalu menikmati pertolongan daripada Tuhan, ialah dekatkanlah dirimu kepada Tuhan dengan cara gunakan waktu yang Tuhan berikan secara tepat, secara benar, sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan yang terakhir, membangun komitmen di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Allah memberikan perintah seperti ini sebenarnya bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi ini adalah untuk kebaikan diri kita, bahkan untuk kepentingan di dalam kehidupan kita ini. Sebab kalau kita mencari Tuhan, sebab kalau kita selalu dekat kepada Tuhan, pasti ada hubungan yang baik. Tetapi ketika kita tidak mencarinya, ketika kita tidak berseru kepadanya, bagi Allah tidak ada pengaruhnya. Tetapi kalau kita tidak mencarinya, dan kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, itu pertanda fatal terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tetapi saudara-saudara, ketika kita selalu mencari Tuhan, ketika kita selalu dekat bersama dengan Tuhan, maka pasti hidup kita ini akan selalu dalam lindungan pemeliharaannya. Tetapi ketika kita tidak dekat, ketika kita tidak berseru kepadanya, pasti hidup kita terasa hampa, pasti hidup kita selalu mencemaskan, pasti hidup kita selalu dalam berbagai kegelisahan. Tetapi ketika kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam diri kita ini, maka disitulah kita menemukan hidup yang penuh dengan sukacita dan menikmati kekuatan iman dalam menghadapi setiap apapun, bahkan badai kehidupan sekalipun yang kita hadapi. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan sangat jelas berkata kepada kita saat ini, bahwa carilah Tuhan, berserulah kepadanya. Artinya bahwa bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Hiduplah dekat kepada Tuhan di dalam kehidupanmu, sebab hubungan yang dekat dengan Tuhan di dalam diri kita ini menandakan bahwa kita layak untuk dituntun, kita layak untuk dipeliharakan, dan kita layak untuk diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tetapi ketika tidak ada hubungannya dekat dengan Tuhan, kita tidak akan bisa mau menikmati pertolongan Tuhan. Kita tidak akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam diri kita, karena tidak ada sesuatu hal yang membuat diri kita berkenan menikmati pertolongannya. Tetapi ketika ada hubungan yang dekat, ketika ada hubungan yang intim dengan Tuhan, maka hubungan seperti itulah yang melayakkan kita untuk menikmati segala pertolongan, segala kasih-Nya, segala kebaikan-Nya, dan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita ini. Karena itu saudara-saudara, sekalipun kita tetap menghadapi badai pandemi saat ini yang bisa saja mengancam nyawa kita, tetapi ketika sudah membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi pemelihara, maka Tuhanlah yang menjadi pelindung, maka Tuhanlah yang menjadi penolong untuk mampu melewati badai yang sedang kita hadapi pada saat ini. Bahkan dibalik dari semuanya itu, sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam menjalani hidup kita dengan Tuhan. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan.
Sebab hanya dengan demikian engkau akan melihat bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menutup renungan kita pada saat ini di dalam doa. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa. Firman-Mu Engkau perdengarkan bagi kami, Engkau masih membuka mulut-Mu kepada kami, dan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berada di sekitar hadirat-Mu, mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami mohon tuntunan-Mu, supaya memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk mampu melakukan firman-Mu ini di dalam diri kami. Bahwa kami harus selalu mencari Tuhan, bukan dalam waktu-waktu tertentu. Kami berseru kepada Tuhan, bukan hanya saat-saat tertentu, tetapi ini adalah sesuatu hal yang terus-menerus kami buat, kami lakukan di dalam diri kami ini. Sebab hanya dengan cara seperti itu, maka ada hubungan yang dekat, maka ada hubungan yang intim, maka ada hubungan yang karib dengan Tuhan di dalam diri kami ini. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepada-Mu saat ini. Dalam menjalani kehidupan kami memahami bahwa kami sedang diperhadapkan kepada badai kehidupan kami, yaitu pandemi yang belum berlalu sampai saat ini. Dan dalam keadaan seperti ini tidak ada apa-apa yang kami andalkan di dalam diri kami, dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menolong di dalam diri kami. Hanyalah Tuhan, sebab kuasa-Mu lebih besar daripada pandemi yang sedang kami hadapi. Dan kami tahu ya Bapa, ketika Engkau menghalau pandemi ini, maka pandemi ini akan segera berlalu dari kota Sangatta, dari bangsa negara kami ini, dari tengah-tengah dunia ini, supaya kami bisa terbebas untuk melakukan aktivitas dan terlebih untuk melayani Tuhan di dalam diri kami ini. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Kuatkan iman percaya, supaya mereka terus senantiasa mendekatkan diri mereka kepada-Mu, untuk selalu mencari Tuhan, untuk selalu berseru kepada Tuhan di dalam diri mereka, tidak mengandalkan kekuatan pada dirinya, tidak mengandalkan apapun di dalam dirinya, melainkan hanyalah mengandalkan Tuhan satu-satunya penolong yang sempurna di dalam kehidupan. Kami terus mendoakan jemaat-Mu dalam kesibukan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Engkau selalu memberikan kekuatan, lindungi dan pelarakan, berikan kemampuan supaya melalui semuanya itu kasih dan setia-Mu, berkat-Mu Tuhan selalu dinikmati di dalam kehidupan. Dan begitu pun juga saat ini ya Bapa, kami terus datang berdoa kepada-Mu. Jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan Tuhan lepaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menjalani isolasi mandiri Tuhan yang memberikan pemulihan, supaya mereka semua melihat kebaikan Tuhan di dalam diri mereka. Bapa di dalam surga, memberkati terus seluruh jemaat-jemaat-Mu, memberikan ketabahan, memberikan kekuatan iman, memberikan damai sejahtera, sehingga apapun yang menjadi pergumulannya saat ini, mereka tidak akan pernah mundur selangkah pun, melainkan terus mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami terus mendoakan buat bangsa negara kami, mendoakan Kutai Timur, Kota Sangatta. Tuhan Engkau pulihkan, sehingga wabah virus corona ini segera berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.